Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ya. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Mengapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamus salat wa atuz zakah, aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita saat kita bersama-sama kaji ini
Saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata, sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh, tapi tetap istiqamah tanpa kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kotak amal di rumah. Sebutin kotak itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kotak amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kotak itu, bisa dilihat. Baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing. Begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa.
Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, Ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan, silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan. Dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu. Bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1.000, besoknya bisa 2.000. Ketika sudah turun gaji, kita bisa lebihin sedikit, 10.000 atau 100.000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari, sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat. Biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya, isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1.000 atau 500. Biar mereka isi sendiri. Supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah memadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah menyelamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah menyelamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah mengangkat darjat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, menyelamatkan kita dari siksa neraka Jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita membawa 2 anak datang ke rumah Rasulullah SAW mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan 3-tiganya kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini membagikan kurma. 1 untuk anaknya, yang 1 lagi punya kurma 1, dan ibu sendiri punya 1. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma. Dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri. Hanya yang tersisa cuma 1. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan 2. Separuhnya buat anak, separuhnya buat anaknya 1 lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu, sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, "Ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku." Rasulullah SAW bertanya, "Apa itu wahai Aisyah?" Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa 1 ini kepada 2 anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi 2 untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka Jahannam." Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka Jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nara walau bisyiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu Akbar. Begitu indahnya bersedekah.
Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh sampai kita merasa sudah penuh, silahkan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.